Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sehat. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita belajar bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, pada saat yang sama mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diuji penyakit, yang diuji dengan kesibukan, bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar lagi, mengembangkan kemampuan kita, khususnya terkait dengan pembelajaran membaca bahasa Arab. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya marilah kita sampaikan doa keberkahan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan penuh kesungguhan telah memperjuangkan, membimbing umat manusia, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang menerima beliau sebagai pemimpin, sebagai suri tauladan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, alhamdulillah ini sehat semua. Mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki pada hari ini dengan kita langsung mulai pelajaran kita. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah Ibu-ibu, Bapak sekalian, pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah kita sudah tuntas membahas latihan yang pertama. Ya, kita sudah tuntas melatih, mengerjakan latihan yang pertama dari rangkaian latihan yang ada pada pelajaran kita ini. Ibu-ibu, Bapak sekalian, pelajaran kita ini menekankan pada aspek fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari yang mansub, ya, yang didahului oleh an dengan lan, ya, yang didahului oleh an dan lan. Masih ada yang lainnya, tapi insya Allah nanti kita akan bahas secara bertahap, tidak kita tuntaskan sekaligus pada pelajaran ini. Karena pembelajaran sedikit demi sedikit sesuai dengan perkembangan kemajuan pemahaman kita. Nomor 1 sampai nomor 10 sudah tuntas kita bahas. Maka yang berikutnya kita akan beranjak, ya, kita akan beranjak ke latihan ba. Ya. Latihan ba ini ada sebuah paragraf singkat, ya Ibu-ibu, Bapak sekalian, ada sebuah paragraf singkat. Tugas kita apa? Yang pertama adalah, ya ini mudah-mudahan kemarin sudah sempat dikerjakan, berilah tanda baca semua fi'il mudhari yang terdapat pada teks di atas. Ya, berarti Ibu-ibu, Bapak sekalian, kemampuan pertama yang perlu dimiliki adalah mengenali mana yang merupakan fi'il mudhari. Ya, Ibu Bapak, ya, pertama berlatih mengenali fi'il mudhari, setelah itu diberi tanda baca. Ya, diberi tanda baca, diberi syakal, ya, bahasa lainnya diberi baris, istilah lain atau kata lain bermaksud sama. Setelah kita sukses nanti, ya, setelah kita sukses, ini untuk tahap pertama, bacaan yang kita miliki ini domirnya ana. Jadi domirnya ana, domir ini akan bercerita, ya, akan bercerita tentang diri si penulis. Ya, tentang diri si penulis. Penulis di sini menggunakan kata, ya, domir ana untuk merujuk kepada dirinya. Setelah kita sukses membacanya, ya, setelah kita sukses membacanya, nanti kita lanjutkan ke latihan yang kedua, masih terkait dengan paragraf singkat tadi. Kita mengganti
kata ana. Ya, kita akan mengganti kata ana dengan apa? Yang pertama nanti dengan kata at-tilmidz. Ya, berbeda domirnya nanti berbeda pula. Fi'il mudhari'nya berbeda pula hal-hal lain yang terkait dengan itu. Setelah itu nanti akan diganti dengan kata at-talibah. Ya, akan diganti dengan kata at-talibah. Kemudian berikutnya yang tadi ana setelah diganti dengan at-tilmidz, tentu akan ada perubahan-perubahan yang perlu kita perhatikan. Lalu diganti dengan at-talibah, tentu ada perubahan-perubahan juga yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya akan diganti dengan domir anta. Dari ana ke at-tilmidz, ke at-talibah, kemudian anta, kemudian terakhir nanti akan berganti. Ya, akan berganti dengan domir anti. Secara berurutan. Apa tujuan latihan ini? Yang pertama akan melatih kita untuk menerapkan fi'il mudhari yang sesuai dengan domirnya. Tapi sebelum itu ya, sebelum fi'ilnya domirnya, dan ini sebenarnya sih latihan yang lama juga karena kita pernah berlatih hal yang sama. Ya, berlatih hal yang sama pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mudhari'nya apa, itu merujuk siapa yang melakukan, lalu domirnya apa, kata gantinya, karena fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu pasti ada domirnya, pasti merujuk berkaitan dengan domir, yang merujuk kepada apa? Kepada pelaku. Ya. Ketika saya yang melakukan, mudhari'nya beda dengan kalau anta yang melakukan, berbeda dengan kalau anti yang melakukan, berbeda kalau yang apa? Kalau at-tilmidz yang melakukan, karena nanti domirnya akan berbeda pula. Kalau nanti yang melakukan adalah at-talibah. Itu pada saat yang sama, selain kita terbiasa untuk menggunakan fi'il mudhari sesuai dengan domir yang merujuk kepada pelakunya, kita juga akan menerapkan apa yang kita pelajari di pelajaran ini, bahwa fi'il mudhari itu ada yang marfu, ada yang mansub. Nanti dilihat tuh di dalam bacaan tadi, mana yang marfu, mana yang mansub. Oke, bisa dipahami ibu-ibu, bapak sekalian, apa yang perlu kita lakukan untuk latihan kedua kita ini? Insyaallah. Oke, baik. Jika sudah dipahami, kami persilahkan. Ya, silahkan ibu-ibu, bapak sekalian, siapa yang ingin mengambil bagian untuk berlatih membaca, kemudian dengan penekanan utama pada apa? Pada fi'il mudhari'nya. Setelah nanti sukses, kita akan kembangkan lagi latihan ini dengan apa? Mengubah sebuah paragraf singkat sesuai dengan kata kunci. Sesuai dengan kata kunci yang diberikan. Apa kata kuncinya? Ini setelah kita sukses dengan domir ana, nanti akan dilanjutkan dengan domir ada at-tilmidz, jadi ana diganti dengan at-tilmidz, kemudian berikutnya akan diganti dengan at-talibah, ya, akan diganti dengan at-talibah, kemudian domir anta, dan terakhir adalah anti. Kenapa anti diakhirkan? Bukan karena diskriminasi, tetapi dari tingkat, ya, dari tingkat perhatian yang harus kita berikan, domir anti itu punya, ya, domir anti itu punya tingkat, ya, perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan domir yang lain. Silakan ibu-ibu, apa sekalian, mudah-mudahan ada yang berkenan untuk mengambil bagian pada kegiatan yang bermanfaat ini pastinya. Siapa yang akan mengawali? Ros. Silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Ana uhibbu an aquma min naumi bis sobahil bakiri wa qabla
an usolliya sholatus sholatas subhi tasilu bilma'il baridi summa azhabu ilal madrasati wa uhawilu an asila ilaiha qabla an yudaqqal jarasu ata'allamu fil mudarrisil qira'ata wal kitabata wa arji'u minal madrasati qabla an usalliya zuhri qabla an usalliya zuhra fil masjidi. Iya, oke, bagus. Kalau kita lihat bacaannya, ini rasanya kata setelah fi di ata'allamu fi ini lebih cocok kalau menjadi al-madrasah, gitu ya. Lebih cocok kalau al-madrasah daripada al-mudarris. Karena nggak populer di kita, ya. Karena nggak populer. Ya, kita coba ganti dia. Kita coba ganti. Oh, tambahin tamar buta berarti ya? Ya, di buku ibu-ibu. Nah, silakan ditambahkan. Oke. Terus ulang apa, Guru? Ya. Silakan berikutnya siapa yang akan mengambil bagian? Saya, Pak Guru. Ya, silakan. Alhamdulillah, Pak Azhari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana uhibbu an akuma min naumi fi sobahi al-bakiri wa qabla an usolliya salatus subhi aktasilu bil ma'i al-baridi summa adhabu ilal al-madrasah wa uhawilu an usola ilaiha qabla an yudaqqa al jarasu ata'lamu fil mudarasa al qira'ata wal kitabata wa arji minal madrasati qabla an usolli zuhri fil masjidi. Ya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Azhari. Nah, jumlah kita ada 9. Kita ambil saja kalau bisa yang baca ini ada 8. Jangan 8. Ada 4 lah paling banyak ya. Selebihnya nanti akan mengambil bagian yang lain. Betul. Atau paling tidak 3 orang lah gitu yang akan melanjutkan. Ana Pak Guru. Silakan. Silakan. Tafadhali, silakan Bu Penny. Bismillahirrahmanirrahim. Ana uhibbu an akuma min naumi fi sabahil bakiri wa qabla an asola sholatal subhi aktasilu bima'il baridi summa adhabu ila madrasati wa uhawilu an asila ilaiha qabla an yudaqal jarasu alamu fil madrasah akiro ata wal kitabata wa urji'u minal madrasati qablaan asoliyat duhri fil masjidi. Alas.
Alhamdulillah, baik. Jika ada satu orang lagi, masih bisa kita buka kesempatan. Tapi kalau tidak, kita akan cukupkan dengan 3 yang tadi. Saya coba Pak Guru. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana uhibbu an akuma min naumi fis sobahi al-bakiri wa qabla an usolli salatas subahi au tasilu bil ma'i al-baridi thumma adhabu ilal madrasati wa uhawilu an usola ilaiha qabla ayyudakol jarasu ata'allamu fil mudarrisi al-qira'ata wal kitabata wa arji'u minal madrasati qabla an usolli az-zuhri fil masjidi. Iya, baik. Terima kasih. Ingin mengingatkan kembali ini ibu-ibu ya, kita masih masih mengalami hal yang sama, ketidakkompakan ya. Saya sudah menampilkan ada perubahan untuk yang tadi. Tetapi karena ibu-ibu ya mungkin seperti yang Bu Supeni tadi tunjukkan masih belum diubah ya, masih belum diubah. Karena apa? Karena yang bersangkutan tetap arah pandangannya ke buku, tidak melihat ke tampilan. Apakah di perangkat ibu bapak sekalian belum berubah? Ini tulisan yang tadi ingin kita ubah. Sudah, Pak Guru. Sudah kan ya? Sudah. Sudah. Gitu. Jadi ini kenapa ibu bapak sekalian, apa yang bisa kita tampilkan di kelas kita? Kelas itu sebenarnya semacam miniatur dunia nyata itu sebenarnya. Seperti apa kita dalam kehidupan sehari-hari itu juga bisa terlihat ya. Kira-kira ya walaupun nggak sama persis ya, walaupun nggak sama persis, karena kadang-kadang kan orang bersikap itu tergantung situasi dan kondisinya gitu ya, situasi dan kondisinya tidak sama persis, tapi diduga kuat gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa nggak kompak, waktu belajar juga kita nggak kompak. Gurunya lihat ke timur, muridnya lihat ke barat. Gitu. Iya, kecil sekali. Iya. Oke. Baik, ibu-ibu apa sekalian, setelah tadi ada 4 orang yang berlatih membaca, kita lanjutkan. Seumpama ada kata yang terlupa maknanya, gitu. Silahkan, itu yang kita diskusikan terlebih dahulu, yang sudah tahu lebih dahulu nanti boleh membantu bercerita, menjelaskan kepada yang gitu ya, kepada yang belum tahu atau kepada yang sedang lupa. Tapi yang kita bahas dari segi makna saja ya. Yang akan kita bahas pada tahap ini adalah dari segi arti kata ungkapan yang ada pada pelajaran ini. Kita belum bicara pada aspek yang lain. Karena itu ibu-ibu juga Bapak mohon disesuaikan dengan program yang sedang kita jalankan. Dari segi makna kata dan ungkapan, silakan ibu-ibu Bapak sekalian. Sobaha al-Bakiri, Pak Guru. Pak Azhari. Sobahi al-Bakiri. Ini iya, baik. Ya, saya langsung jawab ya, supaya nanti bisa menjadi perhatian untuk yang lain. Pak Azhari, ini apa maknanya? bangun tidur, Pak Guru. Iya. Pak Azhari kapan bangunnya? Bisa pagi. Iya. Pak Azhari kalau bangun paginya sudah siang apa pagi-pagi sekali? Pagi sekali.
Nah, bahasa Arabnya itu bisa itu. Wasobah. As-sobah al-bakir gitu ya. Ya. Tapi bukan berarti al-bakir itu artinya sekali gitu. Silahkan dimaknai gitu ya. Ya, ini adalah kebiasaan ya, kebiasaan orang Islam. Ya, kira-kira jam berapa nih kalau begitu? Jam setengah 4, jam 4 lah. Ya, bisa gitu ya. Kita orang Indonesia bilangnya apa itu? Jam setengah 4 atau jam 4 gitu. Itu ya, Pak Azhari. Ya, Kan Pak ada Guru. sobah ya, ada sobah. Keren, Pak Guru. Afwan. Yang lain? Nah, baik. Mohon izin ya Ibu-ibu, Bapak sekalian ya. Kalau sesi diskusi arti sudah selesai kita lakukan, itu mohon jangan sampai nanti Ibu Bapak sekalian ada yang tidak komitmen gitu. Maksudnya komitmen apa? Nanti pas gilirannya baca baru deh ngasih tahu, Pak Guru ini enggak tahu. Itu kan ibaratnya kita lagi makan asik gitu, mohon gitu. Lagi makan asik gitu. Tiba-tiba ada yang buang angin, itu kan enggak enak gitu ya. Ya hak asasi sih gitu. Kalau ada yang mau buang angin gitu. Tapi kan nggak enak gitu. Lagi makan ada yang bersuara di belakangnya. Karena itu ini saatnya gitu ya. Silahkan yang mau ke belakang, silahkan gitu ya. Biar nanti pas lagi asik udah mobilnya jalan baru bilang, izin saya mau ke belakang. Kan nggak kompak jadinya ya. Aktasilu Pak Guru. Oke, bagus. Nah, baik. Coba ini apa makna yang saya lingkari? Bima Pak Guru. Ya, apa maknanya? Air. Iya, bagus. Nah, kemudian ini apa maknanya? Subuh, sholat subuh. Iya, bagus. Kemudian ini apa maknanya? Qobla, sebelum. Iya, baik. Ibu sambung ya. Ibu sambung. Yang ini bukan sambo ya, bukan sambo. Nanti takut jadi bohong. Sambung ya. Nah, Ibu sambung. Tapi ini titik-titikin aja dulu ya. Ya. Baik, silakan. Apa? Sebelum sholat subuh titik-titik. Bima air. Iya, bi apa artinya bi? Air. Bi apa artinya bi? Dengan ya Pak Guru. Iya, baik. Jadi itu tadi ya. Sebelum sholat subuh titik-titik dengan air. Nah, kira-kira apa titik-titiknya? Mandi. Pintar. Kan begitu. Jadi sebenarnya ibu-ibu bapak sekalian, kalau tips ya, kalau strategi yang pernah kita contohkan itu ibu-ibu bapak ahli menggunakan, saya udah bisa pensiun sebenarnya. Udah bisa pensiun dari kelas ini. Lalu saya buka kelas baru yang masih belum gitu. Cuman karena kita ini memang punya banyak yang harus diingat ya. Tips sederhana itu sering terlupa. Gitu. Ya, ada lagi yang lain? Yudako al-Majarasu. Ada Pak. Yang mana? Yudako al-Majarasu. Nah, lebih teliti lagi baca. Yudako Majarosu. Cari bunyi maknya dari mana? Oh, enggak ada ya. Kayak kelihatan mak. Yudako Aljarosu. Yudako Aljarosu. Oke, baik. Nah,
Begitu juga tadi ya, Bu Yanti ya. Berarti menurut common sense ya, menurut akal sehat sederhana kita, yang sebelum-sebelumnya berarti Ibu sudah paham. Kan kira gitu ya. Coba kita lanjutkan sekarang. Ini adhabu apa? Adhabu. Pergi ya? Ya, bagus. Ilal madrasah. Ilal madrasah ke sekolah. Ya, bagus. Wah. Ini uhawilu. Uhawilu. Berusaha ya? Ya, Pagi. terus berikutnya an asil. An asil. Berusaha sampai Qobla. Sebelum. Nah, coba itu Ibu tuh. Dipakai itu, pikir sederhana saja. Kita kalau mau sekolah, mau ke sekolah, berusaha. Kita sampai sekolah sebelum apa gitu. Lonceng berbunyi. Apa sebelum matahari tenggelam? Oh, sebelum bel berbunyi atau apa ya? Nah, begitu. Sebenarnya dengan nalar kita bisa itu ya, dengan nalar kita bisa. Cuman kadang-kadang ya tidak tumbuh percaya diri kita untuk mencoba sendiri. Atau seperti yang tadi ya, seperti yang tadi. Begitu ada yang tidak paham yudakal jaros, nggak perlu pakai pikir, ada yang bisik tadi. Ada yang bisik. Udah jadinya nggak mikir kita. Karena itu nggak mikir. Kenapa? Karena sudah ada orang yang siap bagi-bagi jawaban. Siapa yang paling sering bagi-bagi jawaban? Ya guru kita yang maha baik. Ya, guru kita yang maha baik. Kadang-kadang jangankan kita bertanya, sebelum kita bertanya pun gurunya udah jawab duluan. Dia yang baca, kita tinggal tulis barisnya, dia yang nerjemahin, kita tinggal catat artinya, beliau juga yang baca pertanyaannya, kita tinggal dengarkan, beliau pula yang ngasih jawabannya. Ini subhanallah atau masya Allah kalau begitu ya. Tabarakallah, luar biasa baiknya guru kita. Karena itu dampaknya apa? Ya guru kita doang yang pintar. Karena yang rajin berlatih guru kita saja. Gitu. Pintar. Baik, ada lagi yang lain? Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Baca ya. Suruh baca, Pak. Enggak. Ini mah. Masih ini enggak kompak nih. Enggak kompak aja. Kan baru datang. Sudah, Ibu Bapak sekalian? Sudah. Sudah? Nah, baik. Kalau itu sudah, sekarang ibu-ibu, nah, Bapak sekalian, yang tadi belum ambil bagian di tahap pertama, monggo sekarang ambil kesempatan ini. Jangan disia-siakan kesempatan ini, Ibu Bapak sekalian. Tadi sebelum kita buka kelas ya, ini saya minta maaf kepada orang tua kita, Bu Sri Lestari. Apa saya mengatakan, Bu, mohon maaf ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau belajar bahasa, yang kita butuh lebih banyak itu adalah latihan. Ibu-ibu, bapak sekalian ini kan orang-orang yang sudah berlimpah ilmunya. Kan nggak ada yang baru belajar setahun kan ini. Udah ada yang udah pada lebih. Tapi kenapa kita perlu membentuk ya, membuat kelompok belajar ini? Karena kita merasa bahwa
latihan yang didapatkan selama ini tidak sebanyak yang diperlukan gitu. Nah, karena itu kita mohon maaf kalau kita ini belajar itu kok saya jarang ngasih tahu ilmunya yang baru, yang diulang itu lagi, itu lagi. Karena apa? Kita pahami bahwa latihanlah yang harus kita perbanyak, bukan pada pelajarannya. Ya, tapi walaupun kita berbeda ya, mudah-mudahan ya kita bisa tetap kompak, toleransi ya, saling memaafkan kekurangan-kekurangan itu sehingga kita bisa terus berlanjut belajarnya. Ya, tidak berguguran seperti daun di musim kering satu persatu karena ada jadwal ini, karena ada pekerjaan ini, karena ini dan sebagainya. Kita mudah-mudahan istiqomah bahwa waktu kita belajar itu seperti yang sekarang. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian yang bapaknya udah tadi ya, yang belum ambil bagian. Tadi ada Bu Penny Sri Astuti sudah, Bu Sri Rosmawati sudah, Bu Supeni sudah, kemudian Bu Nur Auliati sudah, Pak Azhari juga sudah. Saya belum, Pak Guru. Belum, Bu Nuri belum. Mudah-mudahan yang lain juga yang saya belum sebut namanya ini nanti. Oh iya, saya baru ingat kalau saya belum. Silakan, ibu-ibu, bapak sekalian. Yang sekarang yang At-Tirmidzi ya, Pak Guru? Belum. Belum. Itu kan tadi belum lulus itu baca yang. Oh, jadi bagi kenapa baca belum lagi? lulus? Karena tadi kita baca dalam kondisi ada yang kita tidak paham artinya. Oh iya. Nah, namanya membaca itu kita bisa melafalkannya, kita paham juga maksudnya. Itulah yang sekarang sedang kita usahakan. Ya, baca ulang berarti ya Pak Guru ya? Ya. Ya, saya Bismillahirrahmanirrahim. Ana uhibbu an aquma min naumi bis sabahil bakiri wa qabla an usalliya salatas subhi aghtasilu bil ma'il baridi thumma adhabu ilal madrasati wa uhawilu an asila ilaiha qabla an yudaqqal jarasu ata'allamu fil madrasatil qira'ata wal kitabata wa arji'u minal madrasati qabla an usalliya zuhra fil masjidi. Iya, baik. Terima kasih Bu Nuri Auliati. Yang berikutnya, monggo. Saya Pak. Silakan Bu Sri Lestari. Ana uhibbu an akuma min naumi fi sabahil bakiri wa qabla an usolliya sholatas subhi aktasilu bil ma'il baridi summa adhabu ilal madrasat wa uhawilu an asila ilaiha qabla an yudaqal jarasu ata'allamu fil madrasah qira'ata wal kitabata wa arji'u minal madrasah qabla an usila fil masjid. Iya, baik. Ya, yang berikutnya silakan yang belum ambil bagian. Saya Pak Guru mau baca. Silakan. Ana uhibbu an akuma min naumi bisbahi bari wa an
usolia salata subhi al-tasilu ma'i bima'il baridi summa adhabu ilal madrasati wa uhawilu an asila iliha ala an yudhaqal jarasu alamu fil mudaris qira'ata wal kitabata wa arji'u minal madrasati bala an zuhri fil masjidi. Mas Pak Guru. Iya, bagus. Ini tetap nggak ngefek. Tadi kita katakan kompak-kompak, tetap aja. Bu Suryana, lihat buku sendiri. Masih fil mudarrisi. Walaupun sudah berganti dengan al-madrasah. Ya, mudah-mudahan yang berikutnya ini yang sudah mau kompak nih. Enggak hanya fokus pada sendiri-sendiri. Ya, siapa berikutnya? Ini saya. Aku. Silakan, Bu Yanti, silakan. Ana uhibu aku min naumi fil sobahi anna abakiri wa qoblaan usolli solata asubahi aktasilu bilimai abaridi summa adhabu illa madrasati wa hawilu an usola ilaya qoblaan yudako jarisu ata'lamu fi al-mudarisil qira'ata wal kitabata wa arji'u min madrasati qobla'an yusolliya az-zuhru fil masjidi. Iya, baik. Ini yang terakhir yang belum ambil bagian adalah Bu Eti. Ada Bu Eti? Ada Pak Ustadz. Ya, untuk ini cara Bu Eti membaca ini supaya kita bisa jadi modal ya, supaya menjadi modal untuk diskusi tahap berikutnya. Ibu-ibu, bapak sekalian, perhatikan betul bagaimana Bu Eti akan membaca. Nanti kalau ada yang beda antara cara ibu bapak membaca dengan cara Bu Eti membaca, maka beritahu untuk
menjadi modal kita dalam diskusi. Silakan Bu Eti, pelan-pelan aja ya Bu, ya per kata gitu. Silakan Bu. Ana ujibu. Oke, pelan-pelan ya Bu. Ana, terus Ujibu. ujibu, terus An akoma min an akoma, pelan-pelan ya Bu. Aku mah aku minna mina mi fasubhil bak Pelan-pelan Ibu, kan Ibu nggak itu ya, nggak simpati ya sama saya bilang pelan-pelan, Ibu tetap aja. Itu saya baru sampai min naumi, Ibu udah kemana? Pelan-pelan atuh Bu. Terus min naumi subhi oke, pelan-pelan ya Bu. subhi subhil bakoro wa qabla an. Pelan-pelan Ibu, Ibu nggak lihat ya. Aduh. Emang nggak kelihatan ya Ibu Bapak, saya kasih syakal. Kelihatan. Saya baca di buku. Nah itu ya Allah, Bu Eti dari tadi dibilang, ayo kita kompak biar lebih mudah. Gimana ceritanya? Wa qoblaan asli solata Asli. subhi tasilu bilma il baridi. Oke. Suma adhabu ilal madrasati Fa'uha wilu an asila ilaiha qabla an yudakko kol jarosu. Ata'alamu fil mudarisi darisil kori darisil wal kitabata. Sebelumnya nggak terdengar Bu, sebelumnya. Mudarisi mudarisil korati wal kitabata wa aroja minal madrasati qabla an usolli zul juhri fil masjidi. Zuhri fil masjidi. Oke, baik. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ini ada beberapa hal yang sangat apa kita bilang ya supaya hati Bu Eti nggak kecewa. Yang dasar, nggak pakai sangat dah. Yang dasar tapi belum kesasar, belum disasar, belum di nih.
Apa contohnya? Ini Bu Eti ya. Ibu lihat nggak di situ ada wow, Bu Eti? Bu Eti. Kaumu. Ibu, kalau saya nanya jawab dulu atuh Bu. Ibu mah pinter banget, jadi saya bingung komentarnya. Ada Ibu, ada lihat wow tidak di situ? Ya, wow, ada. Ibu kalau diingat-ingat ya, diingat-ingat, kita pernah nggak menurut Ibu ya, seingat Ibu ya, seingat Ibu. Kalau lupa ya katakan lupa, nggak apa-apa Bu, nggak ada itu, nggak ada yang kecewa, nggak ada apa, tapi untuk kebaikan kita. Ibu, dalam ingatan Ibu ada nggak kita pernah belajar kalau ada wow diduga kuat sebelumnya apa? Baris huruf sebelumnya apa kalau ada wow? Sebelumnya doma. Nah, itu kan Ibu tahu kan kira-kira kan? Sama dengan Bu Yanti juga tadi. Nah, kalau saya nggak salah dengar gitu. Akoma kan ada wow. Tuh. Kan ada wow di situ. Kalau ada wow, cocoknya sebelumnya domah, jadi akum gitu. Akum. Akum. Ilmunan. Oke, berikutnya. Ini coba nih Bu Eti. Ya. Ibu lihat tidak di situ ada alifnya. Ada. Iya. Ilmu Ibu coba diingat-ingat. Kalau ada alif, huruf sebelum alif itu biasanya apa? Mata. Nah, ya ini kan Ibu baknya disukunkan. Subaha berarti ya. Nah, tetap aja Ibu masih problem kalau subha. Subahi. Namanya fathah. Sebelum alifnya kan huruf ba. Huruf ba-nya fathah. Kalau ba-nya fathah bacanya apa? Tuba. Gitu. Oh jadi tuba gitu. Jadi tadi waktu diskusi dengan Pak Azhari, Ibu Eti sudah hadir belum? Sudah, Pak. Nah, itu. Tapi namanya lupa ya, Bu ya. Namanya lupa. Tadi kita bacanya ini as-sobah gitu ya. As-sobah gitu. Nah, gitu. Kemudian ini ya, nih, Ibu masih ingat ilmu naik turun, kalau udah naik lalu turun nih Bu? Subahal bakoro. Ibu, saya nanya masih ingat nggak ilmu itu? Lupa ingat Pak. Lupa ingat ya. Jadi sama dengan yang ini nih. Ibu kan tadi benar bacanya ini bagus nih. Tuh. Coba yang bawah apa bacanya? Al-Barizi. Berarti yang atas bacanya? Al-Baqarah. Ibu jadi bakor jadinya. Itu seperti terbayang ya ada kesulitan membedakan antara kaf dengan kof. Ya Bu ya? Coba ya. Ini Ibu baca. Itu. Coba yang atas, Bu. Kafaro. Tetap saya yang salah nulisnya gimana? Saya ini sampai terbaca begitu. Ayo, bisa nggak? Gimana bacanya? Bafaro, Bafar. Saya yang salah ya, mohon maaf ya. Titiknya kurang gede. Titiknya kurang gede. Coba. Bakoro. Yang bawah. Bakaro. Nah, coba lihat yang ini. Yang ini. Bakaro. Yang ini kata saya. Ibu ngelihatnya kemana? Yang saya lingkarin, Ibu. Al-Barizi. Al-Barizi.
Nah, sekarang tiru yang atas juga. Al-Baqarah. Al-Baqiri. Namanya niru tapi nggak ikut. Baridi gitu loh. Al-Baridi. Tiru yang di atas. Al-Baqiri. Nah, begitu ceritanya. Oke. Nah, sekarang sudah itu ya yang sederhana ya. Sederhana tapi namanya bahasa ya. Bahasa juga ini bahasa surga. Ya, kita belum siap untuk masuknya walaupun kepingin gitu. Jadi hal-hal tadi mohon diperhatikan. Ya, nanti tapi nggak apa-apa kalau ibu-ibu sudah berusaha lupa ya kan memang manusia begitu. Ya, manusia begitu asal jangan gara-gara kita belajar seperti ini dibimbing ya setahap demi setahap lalu ibu-ibu bukan melihatnya sebagai suatu hal yang positif malah melihatnya sebagai suatu hal yang negatif dianggap tidak dibelajarkan malah akhirnya menimbulkan rasa tidak percaya diri. Bukan itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan saya bisa benar melakukan cita-cita yang ada, yang milik kita bersama. Dibimbing setahap demi setahap, sedikit demi sedikit itu maksudnya supaya ibu-ibu lebih banyak berlatih daripada pelajarannya. Gitu. Nah, sekarang silahkan ibu-ibu, Bapak sekalian, ini cara Ibu Eti membaca tadi ada yang sama dengan cara ibu-ibu Bapak yang lain. Gitu. Tapi ada juga yang berbeda. Silahkan, kalau ada yang berbeda untuk kita diskusikan. Ada. Ada. Ya, silahkan. Di baris pertama ada yang beda? Ada. Yang mana? Yang pertama udah beda. Tadi kedengerannya ujibu ya? Iya. Ujibu. Tadi yang pertama Bu Eti bacanya ana ujibu. Nah, Ujibu. begitu. Ujibu. Ana ujibu. Ya. Salah baca. Ini mungkin faktor usia kali ya. Antara yang ada titik dan nggak ada titiknya itu nggak kelihatan. Nah, kemudian antara yang panjang dan yang pendek juga kadang-kadang nggak kelihatan. Kalau kelihatan sampai mata, belum terproses dengan benar sampai hati dan pikiran kita. Bisa jadi begitu. Nah, kalau Bu Nuri bagaimana cara membacanya? Kalau bukan ana ujibu. Anak uhibu. Iya, baik. Itu ya yang kita latihkan, terutama ini dengan alumni ya, alumni peserta, tapi tidak sesingkat temannya Bu Penny Sri Astuti, Bu Endah dulu ini lebih lama dikit gitu ya. Hanya beberapa kali hadir lalu undur diri. Ya, ana uhibbu. Nah, kita latih itu beberapa kali itu. Bu Eti waktu itu enggak gitu ya, enggak ikut berlatih ya Bu, anak uhibbu Bu Eti. Jadi kurang lekat dalam ingatan. Ya, ana uhibbu bukan ana ujibu. Jauh itu karena ini pertama tidak pakai titik, ini namanya ha. Yang kedua, setelahnya juga tidak ada ya sehingga tidak cocok dibaca panjang. Oke, baris pertama, siapa lagi yang berbeda? Akoma. Ya, tadi sudah ya kita bahas. Ini bukan akoma, ini sederhana. Ini ilmunya ada wau akuma. Oke, terus lagi? Ilmu temenan. Subahi tadi ya. Ya, tadi sudah kita bahas. Ini bukan subhi, tapi ini as-sobahi. As-sobahi. Kemudian apalagi? Al-Baqarah jadi Al-Baqiri. Ya, tadi sudah kita bahas juga Al-Baqiri. Baris kedua. Baris kedua sekarang. Ya. Bukan asli ya, tadi bilang asli. Asli, pakai short itu. Itu asli. Bukan Ada yang beda di situ? Iya, ada beda. asli jadi usoliyah. Usoliyah. Bagaimana?
Menjadi usolia. Iya, ini padahal kita biasa kan? Usolia. Enggak tahu ya ibu-ibu biasa apa tidak. Usoli. Kalau sholat Sholat. niatnya apa itu? Usoli. Iya kan usolli ya. Soli. Itu. Itu ada anu. Usolli. Nah, kan gitu kita. Usolli. Kemudian ini ada an. Usoli. Ya. An usoli. Soli ya. Ya, apalagi? Salat Salat usoli. As-subahi agtasilu bil ma'il baridi thumma Bil ma'i ya. Baris ketiga. bil ma'i. Udah ya. Sama ya baris ketiga. Yang beda tadi ada. Bila ma'i. Bu Yanti yang beda. Bil ma'il baridi. Bila ma'i. Ya. Iya. Tadi Bu itu Yanti bila bila ma'i. ma'i. Tapi Bu Yanti nggak ngeh kalau dia beda gitu. Bila ma'i tadi saya dengar waktu Bu Yanti baca. Iya, bila ma'i. Bila Bil ma'i. Terus mana lagi? Baris ketiga udah sama. Ya, sudah ya, baris kedua ya. Kemudian berikutnya baris ketiga. An asila ya udah sama ya. Ada yang baris keempat. Iya, atau alamu. Kalau ini sama ya, ilal sama. madrasati wa uhawilu an asila. Ini Asila. ada nih yang beda tadi. Yang saya ingat Bu Yanti lagi tadi. Bu Yanti, Asola ya. katanya. Asola. Asola kata Bu Yanti tadi ini. Asola. sholat. Jadi Iya, cuman Asila. yang lain kali yang betul ya katanya Bu Yanti. Saya diem aja katanya. Padahal ini asila. 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 Iya, asila. Tuh. Kemudian berikutnya baris yang keempat. Atau alamu. Atau alamu. Atau alamu. Ya, ata'allamu. Kemudian Fil Madrasati. madrasati. nah ini sama tadi tuh. Sama ini tetap bersikukuh melihat buku. Gitu jadi fil mudarrisi walaupun sudah berubah menjadi fil madrasati. Madrasati. Tapi ini pertanda ibu-ibu, bapak sekalian nanti kalau ada yang ngajakin keluar dari Islam, nggak bakal ada yang mau ini. Tuh. Saya katanya yang salah aja, saya belum tentu mau berubah, apalagi kalau saya betul. Gitu. Saya salah baca aja, nggak berubah jadi yang betul, tetap bersikukuh pada cara yang salah, apalagi ini agama saya udah betul, nggak bakal mau berubah. Jadi bahagia juga, kita optimis kepada ibu-ibu bapak sekalian. Kemudian berikutnya apalagi yang beda? Al-qiraati menjadi al-qiraata. Qiraati tadi dia bilang. Nah, ini tadi kan ilmu kita sering kita mengatakan ya. Tuh, kalau nggak yakin, kalau mau naik, ya kan ro kan jadi naik ini seperti Iya, naik ta. turun. Tuh, turun dulu. Maka bukan koro, tapi kiro. Qiraati. Kalau koro itu saya ingat kacang ya. Kalau Kacang koro, koro. kacang koro. Kacang sukro. Sukro Koro, atau ini Anda koro, kacang koro, ada koro, bro. ini ada yang cocok tuh, kacang koro. Qiraata. Qiraata. Ya. Kemudian ini coba ya kita konfirmasi ke Bu Eti. Ini tadi baca ti apa pertimbangannya Bu Eti? Bil qiraati. Iya, ti apa pertimbangannya? Bukan tu, bukan ta. Bil qiraati ada jar majrur. Jarnya mana Ibu? Hah? Jarnya mana, Bu? Jarnya mana? Ini kata kiroah. Bi. Ini dari mana Bi. jarnya? Bi qiraati. Mana bi? Ibu ada bibinya. Di buku Ibu ada bi-nya. Ada itu bil qiraati. Di buku Ibu ada bi ya? Iya. Oh, luar biasa ini produknya beda. Ada yang lain punya bi? Nggak ada. Beda ya. Adanya. Mungkin titik dari mana itu ya, titik
Baris ketiga aja, baris ketiga. Titik ya, bonus ya kali ya. Jadi Ibu Oh, ada. nggak ada salah baca. Koroati. Ya, kenapa ti? Itu dia. Kiroata. Kemudian berikutnya, apalagi yang beda dengan Bu Eti? Itu Arojang ya, Arojang. Ya, aroja ini berat Bu Eti ya. Nanti kalau lihat lagi ya, kalau mau baca. Berat apa? Berat bagi lidah Arab, semua barisnya itu hidup. Di atas. Dia butuh istirahat. Dan itu ya gaya bahasa Arab itu. Hidup, mati, turun, naik itu ya. Coba aja kalau bahasa Indonesia pun susah kan kalau semuanya hurufnya hidup dalam pengertian konsonan semua. Susah nggak kita bahasa Indonesia? Bapak itu seperti Sunda Pak Guru. Kamana. Kamarana. Iya, kalau bahasa Sunda Harare bisa. dan Harara. Ya, pararaton katanya kan ada naskah pararaton. Bahasa bagi orang Arab tuh berat itu. Wararaton. Sadayana, itu kan sadayana itu Pak, hidup semua itu. Bagi orang tertentu Bu Eti mungkin biasa, tapi kalau orang Arab lihat aja itu. Gitu. Naik turun. Ya, gitu ya. Kemudian apa lagi yang lain? An-Usoli ya, Nah ini Bu Eti, apa pertimbangannya Az-Zuhri Bu? Apa pertimbangannya Az-Zuhri Bu? Qoblaan asli Zuhri. Iya, apa pertimbangannya Az-Zuhri Bu? Bu? Bu, kalau nggak ada, langsung aja kasih tahu Bu, biar kita ada sikap. Iya Pak. Apa? Iya, yang mana maksudnya? Enak dibaca aja. Oh, iya. Yang lebih enak lagi kalau benar ya, yang enak lagi kalau benar. Ibarat budaya ya, budaya karena banyak kita enak, tapi akan lebih enak lagi kalau budaya sesuai dengan agama. Anggaplah agama sebagai aturan. Ibu Bapak bagaimana cara membacanya? Zuhro. Az-Zuhro. Apa pertimbangannya Az-Zuhro? Karena itu sebagai maf'ul. Iya betul. Usolli kan artinya saya sholat. Saya sholat itu sudah ada subjek, ada predikat. Bahasa kita ada fi'il, ada fa'il. Kan gitu ya. Mubtada khobar, fi'il fa'il itu udah jadi pertimbangan utama itu. Ya, udah ada fi'ilnya, sudah ada fa'ilnya, subjek predikatnya, baru diikuti berikutnya dengan objek, dengan maf'ul bih. Baik, itu dia diskusi kita, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Selanjutnya, latihan kita sudah tuntas ya, sudah tuntas latihan yang pertama. Memberi syakal tadi. Kalau balai Ibu-ibu, ini sedikit ya. Mana saja fi'il mudhari yang ada pada bacaan kita ini? Uhibbu. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Uhibbu, dia marfu apa mansub? Marfu. Marfu. Kemudian berikutnya mana lagi mudhari'nya? Akuma. Marfu, mansub? Mansub. Apa pertimbangannya mansub? Ada an. Ya, didahului oleh an. Nah, kalau Ibu belajar di tempat lain lebih hebat lagi, kemasukan an. Untung bukan kerasukan an gitu ya. Berikutnya mana lagi mudhari? Usoli kan. Usoli. Ya, marfu apa mansub? Mansub. Mansub. Ya, usolliya didahului oleh an, sebelumnya ada adalah. Mana lagi? Agtasilu. Agtasilu karena sebelumnya
Tidak ada ada itu an, marfu. tidak ada lan, jadi dia marfu. Marfu. Ya, apalagi Azhabu. azhabu. Ya, sampai tadi. Mana lagi? Uhawilu. Ya, bagus. Uhawilu tidak ada an, tidak ada lan, jadinya dhammah, jadinya marfu. Apalagi yang Marfu. fi'il mudhari? Asila. 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 Baik. Asila. Asila ada an sebelumnya. Ada an. An. Mana lagi yang mudhari? Yudakko. Yudakka. Ya, ini juga sama dengan adanya an. Mana lagi? Ata'alamu. Ata'allamu ya. Dia marfu mansub. Marfu. Marfu ya, tidak didahului oleh an, tidak didahului oleh lan. Apalagi? Arji'u. Arji'u. Ya, tadi ya Bu Eti ya, langsung udah a karena tidak ada an, tidak ada lan, jadi tidak mansub. Dia tetap marfu. Mana lagi? Usolia. Ya, usolliya. Nah, jadi dua kali di sini ya. Qoblaan usolliya, qoblaan usolliya. Nah, selanjutnya ibu-ibu, ini latihan ya, sekalian latihan menulis. Nanti mudah-mudahan pekan depan kita bisa bahas. Itu diganti anaknya. Ya, ganti ana dengan tilmiz sebagai contoh lah ya. Kalau ana uhibbu, ana diganti dengan at-tilmiz akan menjadi Yuhibbu. at-tilmizu yuhibbu. Nah, gitu. Kalau ana diganti dengan at-talibah, maka akan menjadi Tuhibbu. at-talibah tuhibbu. Tuhibbu. Ya, baik. Ya, Bu Sri Lestari bisa diikuti, Bu? Ya, Pak. Ya, tidak ditukar-tukar ya antara domir huwa, domir anta, domir anti. Karena itu kita perlu berlatih sekali lagi ini. Ya, Ya, tadi Pak. saya kasih Mudah-mudahan. dorongan. Ini mah nggak seberapa dari yang Ibu pelajari di tempat lain. Belasan langsung dipelajari. Kita mah baru apa? Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Baru segitu kita. Apa Mas kok bawa yang lain? Ya, gitu. Ini mah sedikit nih. Maksud saya ingin mendorong Ibu bahwa jika yang banyak saja bisa Ibu atasi, apalagi yang sedikit. Ini mah sebelah tangan juga bisa kalau pelajaran sama Pak Guru mah gitu. Orang yang banyak aja saya bisa gitu. Berikutnya, kalau diganti dengan setelah at-tilmiz, setelah at-talibah, berikutnya diganti dengan anta. Anta tuhibbu. Iya, berubah anta tuhibbu. Dan yang lain-lainnya nanti akan ada perubahan-perubahan tertentu. Ya. Silahkan dicermati, silahkan dikenali, sehingga nanti akan menjadi hasil yang maksimal. Terakhir nih, kalau anaknya diganti dengan anti, maka akan menjadi ya, bagus. Anti tuhibbi. Ya, semangat. Ini mah sedikit ini yang kita pelajari, nggak seberapa dibandingkan yang ibu-ibu, bapak pelajari di tempat lain. Tapi di sini memang yang banyaknya itu latihan. Kenapa latihan menjadi agak berat bagi kita? Itu mah soal kebiasaan saja, ya. Bukan karena sulit, enggak, gampang. Cuma kita tidak terbiasa berlatih. Kita terbiasa dipapah. Nah, gitu ya. Kita tidak bisa terlatih, terbiasa dipapah karena ada guru-guru baik yang akan mengatasi semua masalah tanpa masalah. Gitu. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, terima kasih ya sudah berkenan mampir ke ruang Zoom kita di sela kesibukan ibu-ibu, bapak dengan sekian banyak tugas. Bukan karena kita pengangguran, nggak ada kerjaan, tapi karena kita memilih ini sebagai kegiatan kita. Waktu kita, semua manusia punya waktu sama, 24 dalam sehari. Tetapi kenapa ada yang undur diri tidak bisa? Karena itu soal pilihan masing-masing, bukan karena kekurangan waktu. Ya, kita bukan pengangguran sehingga ya karena nganggur dia bisa, bukan, tapi karena kita memilih untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak sekalian, mari kita syukuri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya untuk kata-kata saya yang tidak berkenan ya. Mau tidak berkenan ini saya sampaikan, tidak ada maksud dan tujuan lain supaya ibu-ibu, bapak sekalian bisa mengambil manfaat besar dari kegiatan kita yang modalnya juga besar, ini kuota, tenaga, pikiran dan sebagainya. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian. Terima kasih Pak. Sekali lagi. Pak Guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, ini buat